Shalom adik-adik sekolah minggu, kita berjumpa kembali hari ini dalam minggu ibadah minggu, sekolah minggu. Kita akan belajar firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini kami akan belajar firman-Mu. Tuntun kami sehingga kami memahaminya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, hari ini kita belajar firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Nah, tema kita hari ini adalah keluargaku diselamatkan. Keluargaku diselamatkan. Adik-adik bisa membaca cerita ini di dalam firman Tuhan yang Ibu katakan tadi. Nah, sekarang kita akan siapkan telinganya untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik pernah berhutang? Mungkin kalau masih anak-anak gak usah ya, gak usah berhutang, gak usah belajar berhutang. Nah, kenapa? Karena berhutang itu sering membawa kita kepada masalah. Apalagi tidak membayarnya, maka akan sering membawa kita kepada masalah. Nah, dalam kisah firman Tuhan ini kita melihat bahwa ada sebuah keluarga yang sedang mengalami permasalahan yang sangat berat. Apa masalahnya? Yaitu mereka sedang dililit oleh hutang yang sangat banyak. Siapakah mereka? Nah, mereka adalah seorang ibu dan juga 2 orang anaknya. Suaminya sudah meninggal. Nah, suaminya meninggal, tapi ternyata suaminya ini meninggalkan hutang yang banyak, dan si penagih hutang datang untuk meminta uangnya dikembalikan kepadanya. Ibu ini bingung apa yang harus dia lakukan. Dari mana dia dapat uang untuk membayar hutangnya. Tetapi yang lebih parah lagi, tidak hanya dituntut untuk bayar hutang adik-adik, tapi si penagih hutang tadi meminta anaknya yang 2 itu untuk diberikan kepadanya dan dibuatnya menjadi budak. Adik-adik tahu budak? Dibuat jadi pelayan oleh orang yang punya uang tadi. Sedih tidak perasaan ibunya? Tentu ibunya sangat sedih. Dia berpisah dengan anaknya. Anaknya yang masih kecil tapi harus bekerja di tempat orang lain, diperintah oleh orang lain. Apakah dia makan atau tidak, ibunya tidak tahu. Hati ibu ini sangat sedih. Lalu dia berpikir kemana dia harus meminta pertolongan. Siapa yang bisa menyelamatkan mereka dari masalah ini? Lalu dia mengingat hamba Tuhan, yaitu Elisa. Dia datang menjumpai Elisa. Nah, lalu ketika dia bertemu dengan Elisa, dia berkata, "Kau tahu suamiku, dia adalah seorang hamba Tuhan yang baik, yang takut akan Tuhan selama hidupnya. Tapi sekarang dia sudah pergi dan dia meninggalkan hutang." Lalu Elisa bilang, "Apa yang bisa kulakukan untuk menolongmu, Ibu? Apakah ada sesuatu barang yang bisa dijual di rumahmu?" Karena menurut Elisa, kalau masih ada barang tentu itu bisa untuk menolong mereka. Tapi adik-adik, yang lebih menyedihkan, ibu ini katakan, "Aku tidak punya barang apa-apa pun di dalam rumahku. Aku hanya punya sedikit minyak dalam buli-buli." Nah, adik-adik tahu buli-buli? Sebuah botol kecil. Berapalah harga dari minyak dalam buli-buli itu? Tidak cukup untuk membayar hutangnya yang begitu besar. Nah, lalu tetapi dengan buli-buli yang ada itu, minyak yang ada dalam buli-buli itu, Elisa katakan kepada ibu itu, "Nah, pulanglah ke rumahmu, pinjamlah tempayan-tempayan dari tetangga-tetanggamu." Adik-adik tahu tempayan? Nah, itu berupa, kalau zaman sekarang, ember atau baskom ya. Nah, pinjamlah dari tetangga-tetanggamu. Jangan sedikit, tapi pinjamlah yang banyak. Nanti kalau kamu sudah meminjamnya, masuklah ke dalam kamarmu, maka tutuplah pintunya, lalu tuanglah minyak itu ke dalam tempayan-tempayan itu.
Sesudah perempuan itu, ibu tadi mendengar apa yang dikatakan Elisa, lalu dia pulang. Dia pergi bersama dengan anaknya. Anaknya pergi meminjam tempayan dari tetangganya, dan sesudah banyak mereka bawa ke dalam rumahnya, mereka masuk dan mereka mengunci pintunya, lalu mereka bertiga ada di dalam ruangan itu, lalu si anaknya itu mempersiapkan tempayannya, lalu ibunya mulai menuangkan minyak dari buli-buli tadi. Adik-adik, apa yang terjadi? Nah, bahwa minyak itu terus mengalir, mengisi satu tempayan, dua tempayan, dan seterusnya. Minyak yang dari buli-buli tadi tidak berhenti, terus mengalir mengisi tempayan-tempayan itu. Kemudian adik-adik, sesudah semuanya penuh, ibunya bilang, mari isi lagi, kasih lagi tempayannya. Tapi anaknya bilang, tidak ada lagi, sudah habis. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Adik-adik yang diberkati Tuhan, ternyata ketika ibu tadi mematuhi perkataan Elisa, maka disitulah mukjizat Tuhan terjadi. Bahwa minyak itu terus mengalir mengisi tempayan itu, dan tempayan itu menjadi penuh. Lalu dia pergi kembali kepada Elisa, mengatakan kepada Elisa bahwa dia sudah melakukan apa yang dikatakan oleh Elisa. Lalu Elisa bilang, jual minyak itu. Sesudah hasilnya ada, bayar hutangmu. Sehingga anaknya tidak menjadi budak lagi. Sesudah dibayar hutangnya, maka hiduplah dari sisa uang yang mereka miliki. Adik-adik yang diberkati Tuhan, bahwa keluarga ibu janda tadi selamat dari hutang. Keluarga tadi selamat dari anak-anaknya dibuat menjadi budak. Mereka menjadi terlepas dari hutang yang begitu besar. Karena apa? Karena ada hamba Tuhan yang menolong mereka. Karena mukjizat Allah bekerja di dalam kehidupan mereka. Ketika mereka satu keluarga, ibu dan anak-anaknya bersama-sama taat mendengar, bersama-sama taat melakukan firman Tuhan, maka Tuhan memberkati mereka dan menyelamatkan keluarga mereka, memberi jalan keluar dalam kehidupan mereka. Yakin dan percayalah bahwa hidupmu pun Tuhan bisa pakai untuk menjadi alat Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, untuk menolong orang lain, sehingga orang lain bisa bersuka cita dan selamat dari setiap pergumulan kehidupannya. Tuhan memberkati, biar firman ini menolong kita, sehingga seberat apapun pergumulan kita, kita percaya Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini memberi kami kekuatan bahwa ketika kami mengalami pergumulan, kami harus mendengarkan firman Tuhan, kami taat melakukan firman Tuhan, maka Tuhan akan menolong kami untuk menyelesaikan setiap permasalahan kami. Dan kami juga bisa Tuhan pakai untuk menolong orang lain, sehingga orang lain juga bisa terlepas dari pergumulan-pergumulannya, kesulitan-kesulitan hidupnya. Pakailah kami anak-anak-Mu yang masih kecil, sehingga kami boleh menjadi berkat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.